Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya kembali mengundang salah satu jurnalis olahraga di tanah air yang senior dan juga yang saya follow akunnya dan juga konten-kontennya di Media Score, karena bagi saya menarik sekali setiap kali Mas Rais Adnan berkomentar di sana. Ada juga beberapa informasi yang sebelumnya saya tidak pernah tahu. Tapi karena memang adalah jurnalis senior, jadi memang Mas Rais ini bisa mendapatkan informasi-informasi teraktual. Ya, kalau memang istilah kerennya itu kan A1. Ya, kalau Triple B kan informasinya dari luar angkasa. Jadi nggak tahu A berapa itu. Iya. Ya, welcome Mas Rais. Terima kasih. Welcome back. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Dalam waktu yang singkat saya undang langsung. Mas Rais siap untuk hadir. Siap. Iya, ini akhirnya diundang lagi sama Bung Binder. Thank you banget nih. Kedua kalinya ya. Ya, sama-sama. Karena yang menarik untuk gua bahwa lu pada saat itu sampai nonton Piala Dunia juga, nonton pertandingan Piala Dunia dan ke Meksiko. Bukan ke Amerika Serikat atau juga ke Kanada, itu kan sesuatu yang berbeda. Ada juga sebelumnya gua undang konten kreator, dia juga diundang YouTube untuk hadir di Meksiko. Pada saat itu kalau nggak salah pembukaan yang Meksiko lawan Afrika Selatan ya, dan dia juga pada saat itu kan nonton pertandingan tersebut di pinggir lapangan tapi di Azteca, yang menurut dia stadion yang luar biasa. Bahkan kalau nggak salah di sana menurut dia ada poster yang Hand of God itu dari Maradona, ada posternya katanya di sana ya. Oke, tapi teman-teman, selain juga kita akan membahas soal Piala Dunia yang Mas Rais ada juga liput satu pertandingan di sana, karena ada juga berita tentang sebelumnya kemungkinan FIFA akan menjual hak komersial dari Piala Dunia, tapi ternyata karena viral begitu banyak penolakan dibatalkan. Tapi saya juga ingin menanyakan idenya. Ada ide apa sebetulnya di balik itu, dan kemudian wacana ini masih wacana dari FIFA untuk menambah jumlah peserta dari World Cup dari 48 ke 64. Waduh, ini katanya bisa 1001 malam nonton Piala Dunia. Dan tentunya juga kita akan membahas Timnas Indonesia yang sedang berjuang di Piala AFF tahun 2026 dan Piala Presiden tahun 2026 yang ratingnya dari Timnas dan juga Piala Presiden sangat amat tinggi nih. Semua orang lagi mengikutinya, apalagi kan kompetisi belum dimulai, sedang off season. Di Eropa juga belum dimulai, apalagi di Indonesia. Jadi yang akan saya mulai pertama adalah tentu tentang Piala Dunia. Oke, yang ingin gue tanyakan dulu Mas, lu berangkat ke World Cup, terus ke Meksiko, nonton pertandingan apa di sana, dan bagaimana perasaan lu menonton pertandingan di sana, dan apakah itu pertama kali nonton pertandingan World Cup? Pertama kali. Kebetulan pertama kali memang nonton World Cup ini memang sebuah keberkahan ya, tentunya keberuntungan juga buat saya. Waktu itu memang dapat undangan dari salah satu brand minuman yang menjadi sponsor dari Piala Dunia itu sendiri. Dan agak mengejutkan juga gitu, ternyata ke Meksiko bukan ke Amerika. Dan waktu itu ke Meksiko ya, waktu itu kan sempat ada kabar itu yang kartel-kartel segala macam kan, sempat kita agak deg-degan juga, walaupun excited tapi agak-agak worry juga. Tapi untungnya kita itu di kota yang memang Greenland lah, ibaratnya memang zona green, zona yang memang aman itu di Mexico City, di Santa Fe. Jadi memang aman lah intinya untuk Piala Dunia itu. Dan kita berangkat di sana 20 jam perjalanan. Lumayan pegel juga, transit juga ya? Jauh, jadi transit di Jepang, kemudian ke Meksiko sampai 20 jam perjalanan. Kita di sana itu menginapnya itu berseberangan hotelnya dengan timnas Inggris. Aku pun juga kaget kalau hotel kita tuh berseberangan, benar-benar depan-depanan. Jadi pada saat timnas Inggris itu datang, benar itu fans Meksiko, wartawan dari media Inggris maupun internasional udah nungguin tuh. Fans Meksiko ketika skuad Inggris datang itu benar-benar memang membu mereka, memberikan tekanan psikologis pada mereka, walaupun memang masih dalam batas normal ya. Terus pada malam hari jelang pertandingan juga saya ngeliat itu petasan kembang api di depan hotelnya mereka, memang diganggu gitu. Tapi tidak mengganggu tim sejauh itu. Tim Inggris pun tidak merasa terganggu. Bahkan kalau yang saya baca dari komentar yang semacam yang bagian dari tim internalnya Inggris itu, mereka bilang itu sebenarnya justru para pemain menganggap ini sebuah hal yang lucu gitu. Menurut mereka, apalagi kan sebenarnya kalau petasan seperti itu nggak terlalu kedengeran juga karena hotelnya kan kedap pasti kan. Jadi ya udah biasa aja gitu. Nah, terus di Aztecanya. Di Aztecanya sendiri saya juga salut bagaimana para fans Meksiko itu menerima fans-fans Inggris. Di situ fans-fans Inggris mah berbaur, mereka nyanyi-nyanyi dengan aman, dengan nyaman. Jadi memang sangat luar biasa dan juga kondusif gitu. Apalagi
pertandingan waktu itu kan juga sempat ditunda hampir sampai sejam ya, karena adanya hujan, petir segala macam, tapi tetap kondusif dan setelah pertandingan pun kondusif. Para penonton Meksiko walaupun ada kecewa, ada yang nangis, tapi mereka pulang dengan aman, dengan damai. Supporter Inggris juga tidak membuat yang euforia terlalu berlebihan seperti apapun itu, dan suasananya benar-benar kondusif. Jadi memang sebuah pengalaman yang luar biasa, karena Azteca ini kan kita tahu sebagai kuil sepak bola ya, di mana Pele terakhir kali juara Piala Dunia di situ tahun 70, kemudian Maradona juga juara di situ. Dan kali ini laganya adalah Meksiko lawan Inggris, dan Inggris pertama kali menang di Azteca kan. Betul. Jadi memang ini benar-benar pengalaman yang sangat luar biasa yang mungkin akan sulit terulang gitu. Bagaimana menurut lu dengan sebelumnya rencana dari FIFA untuk menjual hak komersial dari Piala Dunia? Sebetulnya apa sih ide di belakang itu? Memang sampai ketua PSSI pun setuju ya, artinya PSSI sebagai organisasi juga setuju bahwa akan menerima lah proposal dari FIFA tersebut. Sebetulnya apa ide dari FIFA itu di belakang itu? Ya, sebenarnya ide dari FIFA ini kan ingin lebih memberikan anggarannya lebih besar, bantuannya lebih besar kepada anggota asosiasi mereka. Mereka melihat memang ada potensi bisnis di situ. Kalau yang saya baca ya dari ininya Infantino gitu. Yang salah dari Infantino ini adalah ketika dia melakukan proposal itu, membuat pergerakan itu, belum ada persetujuan dulu. Karena kan sebenarnya harusnya ada mekanisme nih. Ketika ingin melakukan sesuatu hal yang besar, lo harus rapat exco dulu dong minimal gitu. Ibaratnya kalau di dalam sebuah anggota asosiasi ya, di FIFA pun kan seperti itu. Harus ada dewan FIFA-nya ini diajak ngobrol. Tapi ini sepertinya hanya beberapa pihak saja yang tahu, mungkin selain Infantino yang mungkin diajak bicara, diskusi, dan sudah melakukan berbagai pendekatan dengan berbagai investor, dan setelah itu baru diumumkan. Kaget dong pihak-pihak penting, anggota-anggota FIFA sendiri pastinya marah dong, loh kok hal sepenting ini tidak didiskusikan dulu, apalagi narasi yang muncul adalah lu menjual sepak bola. Ini kan tentu tidak bisa diterima ruhnya gitu, apalagi Piala Dunia ya yang sudah menjadi legacy gitu, tidak bisa diperjualbelikan. Tapi di satu sisi memang kita harus melihat berbagai aspek ya. Niatnya FIFA itu kan ingin membantu negara-negara anggota mereka untuk mendapatkan dana bantuan pengembangan yang lebih besar agar industri ini makin banyak diminati dan juga makin menarik gitu, menjadi olahraga nomor 1 lah bisa dibilang. Terus dari situ muncullah berbagai pro kontra pastinya. Ya kita tahu lah pendapatan dari yang 8 juta sampai ke 20 juta nantinya kalau misalnya setuju kan 20 juta dolar, siapa yang nggak mau anggota yang negara-negara berkembang ya. Tapi kan kalau anggota yang negara-negaranya sudah mapan seperti di UEFA itu kan pasti mereka berpikir akan lebih kritis lagi. Gue nggak sekedar butuh duit gitu. Untuk duit itu gue bisa cari. Tapi kalau negara-negara berkembang kayak mungkin Indonesia, mungkin PSSI ya misalnya, kemudian negara lagi yang kecil seperti Cape Verde atau segala macam, itu memang butuh dana besar untuk pengembangan sepak bola mereka gitu. Jadi memang ada berbagai sisi, ada pro kontra, hingga akhirnya saya salut juga Infantino akhirnya menerima segala macam kritikan, masukan yang akhirnya membuat dia membatalkan hal itu. Jadi memang dari berbagai sisi adalah secara bisnis, mungkin kalau orang bisnis ini hal yang benar. Karena kalau berdasarkan saya baca dari ininya FIFA ya, mereka kan membuat perusahaan sendiri dulu. Jadi bukan FIFA-nya memberikan saham FIFA-nya itu ke orang lain, tapi dia bikin perusahaan lalu mengundang investor. Dan itu bukan dari investornya itu bukan dari kalangan internal FIFA sendiri. Kalau kita berpatokan dengan yang biasa sekarang terjadi adalah contoh lah yang paling apa namanya dekat dengan kita, misalnya I-League. I-League itu kan sahamnya dimiliki oleh klub-klub peserta. Nah, itu yang terjadi sekarang di sepak bola lazimnya. Tapi FIFA maunya ada investor lagi datang, dia nanam duit besar, tapi lo nggak punya hak untuk bisa membuat keputusan. Ya nggak bisa gitu juga. Terkadang ya biasanya ada investor kan pasti terkadang gue tetap dong udah ngeluar duit banyak. Gue mau misalnya Piala Dunia nanti berjalannya nggak jadi 4 tahun sekali, jadi 2 tahun sekali, bisa jadi kan. Itu yang dikhawatirkan sebenarnya oleh pihak-pihak yang merasa, oh kok kayak gini ya, kok dijual ke pihak lain gitu loh. Hal-hal seperti ini, apalagi kan semua event turnamen. Nah ini kan yang coba diantisipasi oleh mereka-mereka yang mencoba berpikir kritis dulu gitu. Pasti harus perlu dikaji lagi, karena ini hal yang besar gitu. Hal-hal seperti ini, makanya itu yang membuat saya, wah
luar biasa juga nih Infantino berani untuk melakukan pergerakan seperti ini, karena memang ya dia bisa dibilang cukup visioner juga lah untuk hal bisnis di sepak bola gitu. Oke, tadi lu ada sebut soal kritikan ke Infantino, tapi kan selama Piala Dunia banyak sekali ya kritikan ke dia kan. Mulai dari hydration break, kemudian juga ketika kartu merah dari Balogun itu di pending lah, katanya di pending ya kan. Itu juga sampai Donald Trump mengatakan ya ini kan karena dia nelfon. Iya, itu kan kacau banget kan sampai dibuat publik begitu kan. Artinya kan jika presiden FIFA bisa dipengaruhi kan sangat berbahaya dong. Artinya kan, walaupun itu oleh kepala negara kan, harusnya kan politik ini kan nggak masuk ke sepak bola, walaupun memang bersinggungan lah. Iya, betul. Oke, selama lu di Meksiko ada dengar gak sih dari jurnalis lain yang mungkin juga kritis terhadap FIFA gitu? Kalau itu sih gue belum dengar ya, tapi memang secara garis besar sekarang itu banyak yang mengkritisi soal terlalu mengkomersialisasikan banget Piala Dunia. Hal sebenarnya kalau dari sisi industri itu wajar. Wajar lah untuk sepak bola ataupun olahraga menjadi sebuah industri, banyak sekali kemasan-kemasan yang FIFA mencoba improve ya, mengikuti seperti Super Bowl, mereka bikin halftime yang jangka waktunya panjang, walaupun secara sport science-nya ini tidak masuk akal sebenarnya. Terlalu lama jedanya, 30 menit itu, sehingga para pemain ketika masuk harus pemanasan lagi. Ini kan tidak sehat sebenarnya secara olahraga ya, makanya muncul banyak kritikan hal-hal seperti itu, terlalu mengenyampingkan hal-hal seperti itu. Itu yang coba dikritisi lagi oleh pihak-pihak yang masuk dalam stakeholder sepak bola dunia, ya mungkin itu menjadi masukan yang berarti ya nantinya gitu. Tapi FIFA sejauh ini bisa dibilang ya memang kalau sukses, sukses berjalan. Sukses berjalan secara komersial memang tinggi dapatnya. Memang anggota asosiasi itu apalagi peserta-peserta itu mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan ketika 2022 kan. Ya, ini yang membuat nampaknya memang tetap ada dukungan dari FIFA, tapi tetap ada yang mengkritisi kebijakan-kebijakan yang terjadi. Tapi kan kalau sudah levelnya di Piala Dunia itu pasti akan menjadi standarisasi di kompetisi-kompetisi anggota asosiasi mereka. Seperti itu yang dikhawatirkan juga. Gitu, water break ataupun hydration break lah namanya sekarang gitu. Jadi memang bahkan rules kayak kiper nggak boleh terlalu lama megang, lemparan hanya 5 detik, pergantian pemain kalau nggak boleh lebih dari 1 menit untuk keluar. Itu kan udah akhirnya diadaptasi kan. Ya makanya ini yang dikhawatirkan nanti akan mengubah secara regulasi, walaupun sepak bola pasti akan terus berkembang. Iya betul, dan hydration break itu kalau menurut gue di pramusim sih kan masih awal-awal kan. Masih beradaptasi dengan butuh secara kondisi fisik. Secara kondisi fisiknya. Tapi selain juga tentang sebelumnya rencana yang sekarang sudah dibatalkan menjual hak komersial dari World Cup, ada juga sekarang ini bocoran di media sosial tentang wacana menambah jumlah peserta dari 48 ke 64. Jika ini ditambah, betul, artinya tuan rumah juga akan bertambah. Kemungkinan akan ada tambahan 3 tuan rumah untuk 2030. Kita nggak tahu apakah nanti selanjutnya juga 64. Tapi selain itu juga ada wacana mau digeser. Piala Dunia yang biasanya diselenggarakan di summer mau digeser ke winter. Katanya sih begitu. Ini masih wacana ya, belum masuk rencana loh, belum masuk planning. Dan kemudian ada juga wacana nanti akan tetap dipakai yang namanya hydration break ini, dan juga siaran-siaran di televisi itu juga nanti akan diperbanyak gitu, bukan cuman di televisi ya, maksudnya dari segi broadcasting mungkin nanti masuk ke YouTube, mungkin masuk ke media sosial. Jadi World Cup ini nanti akan menjadi sangat komersial, yang nanti kita akan melihat terlalu banyak jumlah pertandingan yang mungkin bagi beberapa orang berikut gua tidak akan semenarik seperti sebelumnya, karena sebelumnya gue mengikuti Piala Dunia dari 90, kalau nggak salah berapa tim itu? 16. Itu eksklusif banget gitu, tim-tim yang bisa masuk ke sana. Lah lu naikin kemudian sampai terakhir yang gue ikutin tuh banyak tuh 32. Itu masih 48 kalau menurut gue, walaupun gue suka bola, tapi too much. 40 hari. Kalau sampai 64 tim, walaupun itu akan memberikan peluang bagi timnas kita untuk lolos ya dong. Artinya jatahnya kan akan ditambah dari Asia. Iya kan? Tapi mau berapa lama World Cup? Mau berapa ratus pertandingan? Kalau menurut lu seperti apa kalau sampai ini jadi? Yang pertama adalah kalau itu terjadi, Piala Dunia kehilangan sakralnya, kesakralan dia sebagai event tertinggi sepak bola dunia menurut gua. Karena terlalu banyak peserta dan sepertinya ini tidak menjadi spesial lagi
untuk tim-tim yang lolos ke Piala Dunia, walaupun tetap akan spesial lah bagi tim-tim yang mungkin akan baru lolos ke Piala Dunia gitu, ataupun bagi negara yang belum lolos yang debut gitu. Tapi menurut saya itu akan kehilangan kesakralannya Piala Dunia kalau sampai 64. Ini 48 benar, saya sepakat, sudah too much banget. Ini udah paling banyak. Udah mentok. Betul. Ini. Secara olahraga juga, secara sport science juga, ini tidak akan bagus buat pemain. Pemain itu sudah lelah loh dalam satu musim kompetisi. Mereka sudah berkompetisi sekitar 10 bulan lah ngomong. Terus kemudian mereka rela memotong libur mereka untuk tampil di Piala Dunia. Pemusatan latihan kan pasti akan dilakukan mungkin sekitar 2 minggu atau 3 minggu sebelum Piala Dunia itu berlangsung, yang akhirnya membuat secara kebugaran ataupun ya, pemain itu bukan robot. Oh iya, pasti. Ini pasti akan ditentang juga sebenarnya dari asosiasi pemain. Saya yakin juga akan mengkritisi hal ini gitu loh, karena itu pasti akan menguras secara kondisi fisik, kebugaran apapun itu terhadap pemain ya. Jadi makanya saya rasa 64 tim ini hanya lebih kepada sifat komersialisasi aja. Walaupun memang kebanyakan bilang ini kan untuk pengembangan biar juga semua merasakan, ya nggak seperti itu juga. Nggak juga. Biar negara-negara yang berkembang seperti dia contohnya kan selalu Cape Verde kayak gitu kan, Kongo ataupun itu yang Curaçao yang dia jadikan contoh ya. Pastinya ini menurut saya akan sangat perlu dikritisi harusnya, karena memang lebih kepada ke komersialisasi aja menurut saya ini. Untuk meningkatkan komersialisasi memang pasti akan dapat pendapatan yang sangat besar sekali. Apalagi kalau nanti masuk ke media digital. Iya, betul. Kita kan sekarang sudah melihat trennya kan, media digital. Contohnya di Asian Games sekarang ini sudah bekerja sama dengan YouTuber untuk menayangkan. Meledak loh itu viewsnya. Meledak, benar, meledak banget. Bung Binar kok nggak ikut menayangkan channel Bung Binar? Kalau gua gak bisa duduk begitu lama live reaction sampai 3 jam gitu, gua gak kuat. Jadi gua kalau nonton match, sebelumnya juga selain lu ada yang nanya, gua tuh kalau nonton match gua harus konsentrasi. Jadi gua pengen nonton matchnya, gua pengen dengar komentatornya ngomong apa, siapa pemain pegang bola, apa ini itu. Jadi nanti kalau gua analisa, gua tahu apa yang sedang terjadi. Kalau live reaction kan sepengetahuan gua kita mute, betul. Volumenya kan? Ya, memang kita tahu orang pemain pegang bola, tapi kan kadang-kadang kita angle kamera itu kan nggak begitu dekat. Karena kita nggak tahu siapa yang umpan, yang apa kan. Jadi gue memang nggak suka live reaction. Seumur hidup gue baru sekali live reaction itu hari Indonesia lawan Arab Saudi yang round 3 itu, yang kita menang di sini. Betul. Hanya itu sekali. Habis itu gue nggak mau. Banyak penawaran. Apalagi gue buat di sini. Sorry, sekali lagi gue buat di sini waktu Persib Championship Series. Itu pun gue berganti dengan anak gue. Jadi kita berdua bikin dari webcam laptop. Ya udah. Gue pergi dulu ya ke sana, ini lu yang ngomong deh. Ya udah dia ngomong. 3 jam bos, gak gampang, capek. betul. Artinya begini, walaupun itu viewsnya meledak, tentu penghasilannya akan bagus, sponsor akan masuk, tapi gak gampang. Iya, betul. Gak gampang untuk menjalankan itu live reaction selama 3 jam, mungkin 3 jam lebih, mengulas sebelum match. Setelah match belum lagi baca komentar-komentar dari viewers, itu effortnya luar biasa. Tapi di Inggris sudah lama, di Eropa sudah lama banget. Betul. Dan industrinya sudah sangat besar, kita baru mulai. Benar. Ya kan, kita baru mulai. Dan AFF itu, kita next topik akan bahas AFF sebelum kita tutup ini, World Cup. Jadi AFF itu juga, Mas, ratingnya itu sangat tinggi. Tinggi banget. Kalau di Indonesia dan negara tetangga di ASEAN, after World Cup, itu AFF yang tinggi. Benar. Gak seperti AFC loh, gak seperti Asian Cup. Betul. Beda loh. Karena gue ngerasain juga vibes-nya. AFF itu gila loh vibes-nya, karena negara tetangga rivalitasnya itu jauh lebih tinggi. Oke, sebelum kita bahas AFF, kita tutup dulu World Cup. Kalau yang gue dapat alasan dari FIFA, karena itu centenary. Centenary, betul. Kalau itu ya memang. Apalagi kan 100 tahun itu, mereka selain Maroko, Spanyol, dan Portugal, mereka kan ada tambahan di 3. Argentina, yang negara-negara yang awal selenggara kan, Uruguay, Italia, sama siapa Argentina. tuh? Argentina 3 ya? Uruguay, pokoknya ada 3 di situ. Jadi memang ya akan dilakukan satu pertandingan khusus di 3 negara itu. Iya, jadi tuan rumahnya tetap Spanyol, Portugal, Maroko. Spanyol, Portugal, Maroko. Nah, dari situ FIFA berpikir, karena sudah 3 tuan rumah nih lagi, mungkin bisa ditambah nih 64. Tapi secara komersial memang pasti akan meningkat. 100 tahun ini pasti akan dibuat spesial mungkin. Iya, dan
Lu tahu gak kalau mau bener-bener jauh meningkat di mana salah satu tuan rumah? Indonesia pasti. Wah, itu yang nonton bisa 20 juta views itu di YouTube. Apalagi pas Indonesianya main. Benar. Nanti gua pasti live reaction. Iya. Tapi kan jaraknya pasti dipikirkan jauh. Iya, jauh itu jauh sekali. Jadi memang yang pasti ya itu memang karena spesial, pasti akan dibuat spesial mungkin. Proposal itu makanya diajukan dari sekarang. Ya, udah mulai mereka. Udah mulai untuk melakukan voting, udah mulai diskusi siapa yang akan setuju, siapa yang tidak. Ya kita tunggu aja. Tapi kalau menurut saya secara ya mungkin fans sepak bola yang memang hampir sama mungkin nonton Piala Dunia itu hampir sama kayak Bung Binder gitu. 92-94. Saya rasa memang itu akan kehilangan sakralnya dari Piala Dunia kalau sampai 64 tim menurut saya. Karena akan tampak mudah. Iya. Bagi tim-tim untuk lolos. Tidak akan terlalu spesial. Nanti kalau kita melihat San Marino masuk bagaimana tuh? Nah, itu kan sering dibantai itu tim. Oke, ini World Cup kita tutup. Sekarang yang harus kita bahas, ini ada 2 sumber beras. Pertama Timnas dan tentunya Piala AFF, kedua Persib. Tapi Persib nanti dong. Kan Piala Presiden kan nanti. Ini Timnas dulu karena ini kan kita lagi bahas internasional dulu nih. Piala AFF tahun 2026, Mas. Ya kan? Piala AFF pertama kalau nggak salah 96. 96 betul. Nah, iya kan artinya udah berapa tahun? Sudah 30 tahun sekarang. Nah, kita belum pernah juara loh. Iya. Tapi 96, 2026 dan timnas kita sudah masuk final sebanyak 6 kali. Betul. Artinya sudah 6 kali runner up. Yang ke-7 juara dong. Amin. Iya dong. Masa dari 6 ke 7 kan ini 666. Iya. Yang ke-7-nya kita juara dong harusnya kalau kita masuk final. Iya, betul. Oke, sebelum gue menanyakan soal peluang timnas dan 2 pertandingan yang sudah dimainkan, dari pemain-pemain yang dipanggil oleh John Herdman, karena kan gue belum pernah diskusi dengan siapapun di sini kan banyak yang pro dan banyak yang kontra. Ya, banyak yang menanyakan kenapa si A dipanggil, ada juga yang menanyakan kenapa si B gak dipanggil, dan itu wajar menurut gue pro kontra. Betul. Tapi yang gue kasih sudut pandang gue, udahlah biar John Herdman yang memilih. Kasih dia ruang dan waktu biar dia memasak lah istilahnya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa, daripada kita berdebat kenapa lu gak panggil ini, kenapa lu gak panggil itu. Meskipun yang sangat ramai dibicarakan di sosial media itu satu, yaitu kenapa Ricky Kambuaya gak dipanggil. Betul. Oke, tapi pertama yang gue ingin menanyakan, bagaimana menurut lu dari pemain-pemain yang dipanggil, apa yang kira-kira John Herdman inginkan dari para pemain ini, karena stok terbanyak itu di back. Ya, kalau melihat sekarang sebenarnya Coach John Herdman itu yang pertama adalah sudah cukup fair menurut gue. Secara pemilihan pemain, dia panggil sampai 50 pemain kok, dibagi dalam 2 fase sama dia. Dan ini adalah para pemain yang menurut gue memang sudah berdasarkan kebutuhan dia. Kalau kita lihat para pemainnya itu juga para pemain yang di lini pertahanan, kenapa banyak? Itu adalah para pemain yang multifungsi, yang bisa bermain di berbagai posisi, bukan hanya back tengah, back sayap, bahkan bisa ditaruh sampai ke sebagai winger gitu. Jadi memang kebutuhan-kebutuhan itu yang memang sudah nampaknya diperhitungkan sama Coach John Herdman, yang akhirnya dia memilih para pemain ini yang sekarang, yang 26 pemain. Kemudian dia juga memikirkan development. Kenapa dia tidak memanggil ataupun tidak membawa Ricky Kambuaya juga? Ricky Kambuaya kita harus akui di Super League kemarin menurun kok performanya. Mulai menurun ya. Mulai menurun gitu loh. Yang sekarang mungkin ya hal yang wajar dia memilih Ivar Jenner, kemudian ada Mark Locke di situ di lini tengah, kemudian ada Tom Haye di situ ya, bisa dibilang mereka menjadi yang gitu loh di Super League kemarin. Dan Ivar Jenner kan ya walaupun hanya sebentar saja di Dewa United di paruh musim kedua, tapi memang performanya gitu. Ya makanya dia mencoba mendevelop, apalagi Ivar Jenner kan masih muda juga. Terus akan didevelop gitu. Jadi memang para pemain muda dia kombinasikan dengan para pemain senior. Dia coba karena talent pool yang begitu banyak, para pemain Eropa tidak bisa dipanggil. Saya rasa ini memang squad yang terbaik yang bisa kita bawa. Terus yang cukup mengejutkan juga kan dengan dipanggilnya ataupun dipercepatnya Michel Baker kan. Yang tadinya tuh saya sempat ngeliat apa iya bisa ini kan. Kalau ngelihat dari gaya-gaya itu seperti anak-anak sekolah swasta tuh luar negeri itu main bola gitu ya, ibaratnya kalau kita lihat gitu. Tapi ternyata memang punya kualitas. Walaupun ya kita nggak bisa terlalu glorifikasi dia juga, karena lawannya kan baru dihadapi adalah Kamboja dan Timor Leste gitu loh. Jadi memang harus dapat lawan yang sepadan ataupun di atas kita, baru akan bisa kita nilai lebih fair untuk secara kualitasnya dia gitu. Dan menurut saya sekarang ini adalah skuad terbaik yang kita miliki, yang bisa kita panggil dari kompetisi dalam negeri maupun beberapa yang ada di kompetisi ASEAN gitu. Yang pasti ini skuad minimal kalau nggak ada kepleset-keplesetnya ya, maksudnya ada hal-hal non teknis atau apapun itu, saya rasa harusnya sampai final pun sampai tim ini.
Oke. Harusnya ya, dengan permainan yang mereka tunjukkan dari laga pertama, intensitas yang mereka tunjukkan di 2 laga ini, saya rasa yang menjadi lawan terberat memang Vietnam menurut saya. Walaupun Singapura nggak bisa dinafikan juga, mereka sudah mulai berkembang, bisa membuat kita terjungkal lagi seperti 2018. Harus hati-hati. Oke, sekarang kan ada 26 pemain ya, dan memang 26 pemain ini mayoritas yang bermain di Super League. Ya betul kan, karena Justin Hubner belum juga gabung, dan ada juga berita bahwa sebetulnya Fortuna Sittard tidak memberikan dia izin tapi tetap katanya kemungkinan dia akan gabung ya, kita nggak tahu, nanti kita tunggu ya. Artinya kalau Justin Hubner gabung akan lebih kuat defense kita, ya kan? Tapi kan sekarang diuntungkan juga timnas kita nih Mas, karena banyak pemain diaspora kita yang sudah main di Liga Indonesia. Nah, lu menanggapi begitu banyak pemain diaspora kita bermain di Indonesia seperti apa? Apa lu punya POV dengan mereka sekarang perlahan-lahan satu persatu mulai datang? Beberapa sudah bermain musim lalu, beberapa lebih banyak akan bermain musim depan. Nah, gue belum pernah menanyakan lu, POV lu seperti apa? Yang pertama gini, hal yang wajar ketika pemain profesional itu mencari yang lebih baik. Pertama itu, kalau menurut saya. Terus kemudian dia pasti akan melihat kesempatan bermain dia di klub tersebut. Nah, itu kan pasti akan dicari ya gitu. Cuma memang saya agak sedikit mungkin menyayangkan juga gitu. Para pemain muda ini masa sih tidak bisa struggle untuk bisa berjuang mendapatkan menit bermain di Eropa. Yang muda ya. Yang muda ya, bukan yang sudah berusia 29 ke atas lah minimal. Kalau itu kan kita sudah tidak omongin lah. Mereka sudah pasti berpikir untuk masa pensiunnya, siapa yang bisa mendapatkan finansial lebih besar, itu wajar gitu. Secara teknis, apalagi juga kalau kalau enggak ya tinggal mereka kan hukum alam gitu. Tapi yang pasti kalau yang muda-muda ini, kalau mereka punya tekad yang kuat, mereka harusnya bisa terus struggle gitu. Untuk bisa mendapatkan tempat. Saya salut kayak pemain kayak Elkan Bagot, kemudian kayak Justin Hubner, mereka tetap mencoba struggle untuk bisa Ole Rummenigge untuk bisa berjuang di Eropa gitu. Tidak terlalu tergoda untuk bermain di dalam negeri dengan bayaran yang lebih besar pasti. Saya yakin akan lebih besar dibandingkan bayaran di Eropa karena levelnya para pemain itu kan masih mungkin di sekitaran tier 3 atau tier 2. Nah, ini yang gue mau nanyakan selanjutnya. Tapi tadi yang lu mengatakan soal income, karena memang kan di luar mereka tidak gabung dengan klub yang klub yang papan atas kan. Kecuali Martin Pas, Ajax itu bagus. Iya, makanya saya bilang ini kan tier 2, tier 3. Kalau yang tier 1 ini kan ya mungkin kayak J.I.Jes, Emil, Martin Pas. Itu udah oke gitu. Kelvin Verdong itu udah bagus sekali. Udah bagus sekali. Kevin Dix itu kan sudah masuk tier 1 lah yang mungkin gaji mereka akan sulit untuk dibayarkan oleh klub-klub Indonesia gitu loh. Betul, karena katanya yang udah masuk ke tier 1 ini income mereka per minggu ini katanya ya. Artinya gue bukan spill apa-apa. Ini kan banyak yang bicara ke gue yang juga pernah lah tahu lah informasi di Eropa, mereka juga diantaranya agen. Mereka bilang itu per pekan itu udah puluhan ribu euro. Ada yang udah sampai ratusan ribu euro. Kalau di klub tier 1 loh. Kalau di klub tier 1 itu artinya di kasta tertinggi itu. Dan klub yang memang mapan gitu, yang bagus. Jadi ya itu gak mungkin ada yang bisa bayar di sini per pekan segitu kan, gede sekali, udah berapa belas miliar. Makanya memang sudah akan sulit untuk klub Indonesia untuk hal itu, karena industrinya kita belum nyampe ke sana secara industrinya. Tapi yang pasti memang kita berharap para pemain muda itu terus berkembang. Kita tidak menafikan kompetisi dalam negeri itu pasti terus berkembang lah saat ini. Terus berkembang dengan banyaknya pemain asing, kualitas kompetisi yang terus diperbaiki. Ya pasti berkembang level kompetisi kita gitu. Tapi kalau misalkan dia bisa meloncat, punya peluang, misalnya ke J-League dulu deh. Pemain kita kan tidak seperti pemain Thailand yang bisa sampai menembus tim utama J-League, dapat bermain. Sejauh ini secara track record pemain kita di Jepang gagal, harus diakui. Iya betul, gak ada yang dapat tempat kan. Gak ada yang berhasil bisa dibilang. Gak ada yang berhasil. Gak ada yang berhasil bisa Siapa dibilang. itu Arhan, mulai dari Stefano Lillipali. Dia dari Bahdim. Lillipali, terus ya sampai Arhan lah ya. Kita sebut gitu. Ya tidak ada yang sukses bisa dibilang gitu. Padahal Jepang tuh udah top loh itu. Jepang itu udah top. Number 1 ya di Asia. Number one. Kalau secara kompetisi peringkat number 1 Arab Saudi. Oh, karena dari AFC ya, betul. Tapi kan Jepang tetap kualitasnya Jepang tetap udah nomor 1 lah menurut saya secara kompetisi, pengelolaan segala macam. Jadi
harus bisa mencoba menaklukkan Jepang, tapi kayaknya sepertinya tidak ramah untuk para pemain kita. Malah justru agak sedikit ramah Korea Selatan karena Asnawi sukses bisa dibilang. Asnawi sukses, ya betul. Walaupun cukup sukses. Dia main di K2 di K2. Tapi nggak apa-apa, bagus. K2 udah top. Dan Stefano Lillipali, pemain-pemain kita yang main di K2 di J2 aja waktu itu kan nggak bisa main dapat di tempat utama kan. Bahkan banyak yang mengatakan lebih kepada ini untuk pariwisata kan. Betul. Ya, betul ya. Marketing, untuk marketing lah, untuk commercial marketing gitu. Tapi walaupun kualitas juga ada, tapi ya sulit untuk tembus. Sulit untuk masuk dia. Iya, jadi memang ya ini para pemain kita mudah-mudahan sudah sampai selevel itu ya nantinya keluar negeri mereka bisa mendapatkan klub yang tepat untuk membantu mengembangkan kualitas permainan mereka gitu. Iya, oke. Dengan sekarang banyak pemain diaspora di sini, mereka dengan mudah gabung ke timnas. Lu melihat kontribusi mereka seperti apa di 2 pertandingan awal nih? Kalau gue melihatnya, ini sih udah kelihatan mewah ini timnas. Iya. Kelihatan mewah gak sih? Kayaknya beda banget daripada tim-tim yang lain. Kalau lu lihatnya seperti apa? Iya, memang kontribusinya memang sangat besar sekali para pemain diaspora kita. Okay. Terlepas juga ada para pemain muda kita yang juga memang sangat luar biasa ya, outstanding lah, Donitri. Ya Ivar juga salah satu ya, tapi dia diaspora kan diaspora. Yang bermain sekarang di Rizky Ridho seperti biasa gitu. Tapi yang pasti memang secara kualitas pemain mewah lah untuk pemain yang banyak berkiprah di dalam negeri. Kita pun sudah membuktikan itu ketika waktu belum banyak banget pemain diaspora itu datang ke sini, yang ketika kita menang 3-0 di kandang Vietnam, itu kan sudah membuktikan kualitasnya seperti apa. Bahkan Vietnam pun tidak bisa berbuat banyak ketika Malaysia pemain naturalisasinya yang ilegal itu bermain. Vietnam kan nggak bisa ngelawan tuh dengan naturalisasi dia sekarang ya, walaupun dia sekarang nambah lagi. Ini mereka juga pasti berpikir dan makanya mereka juga mempercepat beberapa naturalisasi pemain lain kan. Mereka coba untuk bisa menambah kekuatan dari Vietnam karena Vietnam sadar betul nggak bisa nih untuk kejar kualitas pemain naturalisasi kita sekarang. Betul. Secara grade mungkin pemain naturalisasi kita ini paling oke di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara mungkin ya paling oke karena banyak sekali pemain-pemain itu dari Belanda yang memang kompetisinya di tier atas gitu ya, ataupun tier 2-nya di Eropa. Jadi memang cukup berkualitas lah kalau untuk ukuran Asia Tenggara. Untuk ukuran Asia Tenggara betul. Kalau untuk Asia ya belum tentu juga. Belum. Untuk Asia menurut gua belum. Jadi jangan juga bilang kita sudah di level elite. Walaupun kemarin sudah di 6 besar Asia, tapi kita belum konsisten. Belum konsisten di situ. Belum konsisten. Kita harus bisa bersaing secara konsisten, lolos dari fase grup secara konsisten, kalau bisa sampai perempat final, meskipun itu tidak mudah. Benar. Oke, dari pertandingan pertama melawan Kamboja, gue sebenarnya sudah feeling bahwa menang lah kita lawan Kamboja ya kan, dan feeling gue ya maksimal ya kan selisih 3 gol, minimal selisih 2 gol. Tapi ternyata bisa menang telak 5-1. Oke lah, kita kemasukan 1 gol, tapi yang penting kan dapat 3 poin, bisa cetak 5 gol. Apa yang lu lihat dari cara bermain timnas di first match itu? Walaupun kalau gue sebagai pendukung timnas, apalagi ketika bermain di turnamen seperti ini, bagi gue yang penting mainnya taktis, menang. Udah itu aja. Betul. Tapi gue ngelihat lawan Kamboja mainnya terstruktur banget. Ya, ada struktur permainan, organisasi permainan yang rapi, dan gol-golnya terencana. Nah, kalau menurut lu seperti apa? Yang pertama adalah dari segi GMN, ini sudah terlihat sejak FIFA Matchday di 2 awal itu ya, si John Hetman. Ketika 2 FIFA Matchday, dia ketika menggunakan 3 back-nya ini tidak statis, tapi dinamis. Back tengahnya terutama yang ada back tengah di kanan dan kiri ini aktif maju ke depan membantu serangan. Dan yang berbahaya adalah sebenarnya dari cara bermain timnas ini adalah ketika transisi negatif dari menyerang ke bertahan. Beberapa kali kita sempat ada ruang kosong yang benar-benar melompong yang dieksploitasi lawan Kamboja. Kelihatan itu beberapa kali. Kita agak sedikit keteteran ketika transisi. Kemudian lawan Timor Leste juga beberapa kali. Jadi itu yang salah satu kelemahannya, mungkin sekarang menjadi bahan evaluasi juga dari tim kepelatihan dari John Hetman. Jadi back-back kita ini aktif, multifungsi, melakukan kombinasi, permainan juga menjadi lebih cair. Di lini tengahnya kita memang dengan permainan seperti ini harus punya salah satu icebreaker ya mungkin yang bisa memecahkan kebuntuan, karena tim ini akan menjadi dominan dan akan sulit ketika menghadapi tim yang melakukan compact defense. Yang ini akan sangat berbahaya nanti ketika kita frustrasi. Nah, kita butuh icebreaker seperti mungkin Tom Haye ataupun para pemain-pemain yang eksplosif ya. Kita butuh untuk bisa memecah
pertahanan rapat lawan. Oke. Jadi memang secara garis besar konsep bermainnya John Hartman ini memang kita tampil dominan, kemudian menyerang optimal dari sisi sayap, dikreasikan dengan satu orang playmaker yang menjadi motor permainan ya seperti Tom Haye itu. Jadi akan sangat berbahaya kalau kita tidak punya pelapisnya Tom Haye sebagai playmaker. Kalau kita kehilangan itu akan sangat sulit nantinya untuk bisa memecahkan kebutuhan kalau lawannya itu bermain compact defense. Ya kan? Rapat, apalagi kalau misalnya kita dapat lawan yang seimbang nih, kuat juga di tengah. Itu berat itu. Berat. Karena kita akan ketemu itu kalau lawannya mungkin nanti adalah Vietnam dan juga Thailand. Itu ujian kita di Asia Tenggara lah ya. Iya, karena memang mereka di tengah itu kuat banget itu mereka. Dan lebih agresif mereka. Betul. Mainnya agak keras loh mereka. Agak keras. Benar, Vietnam agak keras. Kalau Thailand ini kan sudah masa-masanya kan masa-masa senior. Sudah masa-masa senja juga. Paling Sarah Yuyen lah yang masih bisa main, Manuel Bir yang di belakang. Itu masih bisa diajak lari lah sama para pemain sayap kita gitu. Tapi yang pasti memang dari konsep bermainnya saya melihat ini adalah konsep bermain yang benar-benar menyerang, kemudian terstruktur benar dan jelas. Bagaimana semua bola diupayakan sebanyak mungkin mengalir ke kotak penalti. Karena ketika saya ngobrol dengan Coach John juga waktu saya wawancara langsung dengan dia memang bilang itu, oke, kita nggak ada striker, tapi bagaimana caranya? Misalnya kemarin saya tanya, kita apakah punya goal getter lagi? Yang terpenting adalah bukan soal goal getter aja, kata dia gitu, tapi bagaimana caranya bisa terus mengalirkan bola ke kotak penalti sebanyak mungkin. Kalau ada itu kan pasti akan tercipta banyak peluang. Iya kan, tinggal eksekusinya nih, kita cari siapa orang yang tepat, entah dari striker, apakah dari gelandang, apakah dari sayap yang mencetak gol. Nah, itu yang sebenarnya menjadi hal penting menurut dia yang harus terus dibangun di tim ini, mentality itu. Walaupun juga dia bilang juga mengakui butuh striker dan akhirnya ternyata pada saat itu dia nggak mau ngaku, tenang aja nanti akan ada striker lagi. Jadi saya buka aja waktu itu dia ngomong-ngomong kita setelah wawancara, nanti akan adalah striker lagi. Ternyata Michel Baker sama Luke Vickery. Ternyata kan, ternyata Michel Baker memang oke lah. Di 2 match ini oke. Di 2 match ini oke gitu. Ada harapan kita karena masih muda juga dia kan. Luke Vickery ini saya juga masih akan melihat coba langsung gitu. Saya juga menunggu-nunggu nih apakah dia nanti akan ditempatkan juga menjadi striker utama atau hanya di sayap. Karena kan permainan di situ. Jadi memang secara konsep bermain sudah terlihat jelas sih apa yang dimau sama John Hartman ini pasti tidak akan jauh beda antara nanti misalnya dengan skuad yang ini ataupun nanti yang dari Eropa itu akan ikut bermain. Bagaimana menurut lu Michel Baker debut mencetak 3 gol dan juga mendapatkan service yang luar biasa? Secara di luar dari memang service yang dia dapatkan ya. Ini kan memang kita tak bisa menafikan sekualitas apapun pemain kalau nggak dapat pelayanan yang luar biasa dari rekan-rekannya dia nggak bakal bisa berbuat apa-apa. Tapi secara kualitas individu mungkin saya bilang ini pribadi saya ya, dari striker-striker muda yang direkrut naturalisasi terutama yang sebelumnya ini yang terbaik menurut saya. Sejauh ini ya, dari penglihatan saya di timnas dari yang direkrut, ini ya kita sebut saja lah striker muda yang sudah direkrut, Mauro Zylstra, kemudian ada Jens Reven gitu ya, di Rafael Strijk, di naturalisasi Ole, yang muda lah. Yang muda. Oke. Ini kan muda ini. Iya, Zylstra, Jens Raven, Strijk. Mungkin ini yang terbaik menurut saya secara kualitas individu untuk striker nomor 9. Untuk striker nomor 9. Natural striker. Karena Ole kan bisa main di sayap, bisa main di belakang striker juga. Betul. Kalau striker kan juga dimainin di sayap juga kan. Tapi yang pasti untuk nomor 9 ini yang terbaik memang. Yang saat ini sejauh ini secara kualitas menurut saya yang ada di timnas kita untuk striker muda ya. Jadi memang secara kualitas dia holding the ball-nya kemudian positioning-nya kemudian clinical juga. Itu yang terpenting ketika dapat suatu peluang dia bisa mencetak gol, itu kan hal yang mahal ya pastinya. Apalagi di sebuah pertandingan penting. Jadi saya tidak ingin terlalu mengglorifikasi banget juga karena kan ini baru 2 pertandingan. Dia masih butuh konsistensi, ujian segala macam. Ya mudah-mudahan dia bisa konsisten dan bisa terus berkembang dengan adanya kesempatan bermain di timnas terus di level tinggi di internasional. Mudah-mudahan dia semakin terasah kemampuannya. Sekarang tinggal bagaimana dia bisa juga nantinya setelah dari timnas itu bisa terus membuktikan kualitas dia di kompetisi dia. Di Amerika Serikat. Dia di MLS 2 dia kan? Iya betul, MLS 2. Ya mudah-mudahan dia terus berkembang di situ dan dilirik lagi masuk sampai mungkin di tim divisi 1-nya MLS gitu, di tim itu bagus, itu kompetisi utama dari MLS yang mudah-mudahan bisa tembus di situ ya. Jalannya masih panjang, Michel Baker masih muda banget dia. Jadi harapan banget
saya tidak akan muluk-muluk ya, banyak yang bilang dia Haalandnya Indonesia lah. Tidak akan seperti itu. Gak perlu juga. Gak perlu juga gitu, gak perlu juga. Iya. Merasa pemain ini masih harus bisa terus diberikan kesempatan. Gitu. Oke, second match. Kalau first match itu kan MVP-nya si Baker. Second match ada rotasi besar-besaran dilakukan oleh John Herdman. Timor Leste ya agak jelek juga sih permainannya. Betul. Dan ternyata ada pemain mereka yang mendapatkan kartu merah, tapi tidak mudah juga bagi para pemain kita untuk memecahkan deadlock karena kan bukan first team dulu yang dimainkan. Dan banyak sekali netizen kita ya yang mengkritisi permainan dari tim Gapens. Yang sebetulnya menurut gua gak buruk juga. Cuman memang orang kan membandingkan dia dengan Donitri dan juga Shane. Ya tentu beda lah. Karena jam terbang dari Shane dan juga Donitri lebih baik daripada tim Gapens. Walaupun tim Gapens juga ya belum tua-tua amat. Tapi kan dari menit bermain ya Donitri masih oke lah. Daripada dia Donitri udah pasti kelihatan lebih fleksibel. Raihan banyak yang kritik, gue juga melihat dia kesulitan di match itu. Walaupun dia ada sekali mendapatkan peluang, tapi dia mendapatkan kartu kuning juga. Tapi menurut gue timnas kita ini teamwork. Jadi kita juga jangan bisa menjudge pemain secara individu, karena seperti yang tadi lu katakan, kalau gak dapet service, Baker juga gak cetak gol. Kan gitu istilahnya. Dan Sandy Walsh juga gak akan bisa mencetak gol kalau gak dapet umpan itu dari Tom Hay. Dan juga timnas kita sekarang mulai bisa mencetak gol dari set piece. Tapi lawan Kamboja ketika pergantian pemain-pemain inti yang masuk langsung berubah. Bisa mencetak gol. Gol pertama Shane Patinama. Kemudian gol kedua Tom Hay, kemudian gol ketiga Michel Baker. Satu hal yang membuat gue terkesan bahwa John Herdman bisa memadukan Donitri dengan Shane Patinama. Yang sebelumnya gue gak melihat itu dilakukan di Persija. Mungkin pernah dilakukan oleh Mauricio Souza musim lalu, tapi mungkin gak jalan. Gue lupa. Tapi ini dia bisa memadukan dengan yang tadi lu mengatakan di center back. Ada juga back yang bisa main ke depan. Itu Shane Patinama dimainin di center back. Di sebelah kiri. Artinya dia bisa mengeluarkan potensi terbaik dari sang pemain. Ya kan, dan ternyata mereka berkolaborasi mencetak first goal yang sangat penting. Memecah kebuntuan, kemudian Shane mendapatkan MVP. Oke? Tapi bagaimana caranya untuk membuat timnas kita itu bisa memecahkan deadlock lebih cepat? Ya, walaupun kalau nanti melawan tim yang nggak begitu kuat dengan materi pemain yang tidak jauh berbeda gitu. Karena kan istilahnya kalau ada pemain inti kita yang cedera, kita kan nggak pernah tahu, atau ada yang kena sanksi nggak bisa main next match, kita kan nggak akan pernah tahu itu gimana. Dan bagaimana menurut lu peran dari 3 pemain yang mencetak gol lawan Kamboja, lawan Timor Leste, karena itu sangat penting. Kita udah dapat 6 poin. Iya, betul. Yang pertama adalah memang ada sedikit secara gap permainan ya. Dibandingkan starter yang dimainkan ketika lawan Kamboja, ketika melawan Timor Leste itu memang ada gap permainan. Dan itu wajar, karena kan beda udah mainnya. Betul, udah beda mainnya. Ya konsepnya mungkin akan agak sedikit berbeda, walaupun secara detailingnya pastinya tim pelatih yang lebih tahu. Tapi saya rasa memang agak sulit para pemain itu, seperti off day-nya mereka lah, bisa dibilang. Pada saat itu. Pada saat itu. Karena kan naik turun juga performa. Karena kan ketika dipilih menghadapi tim-tim ini, saya yakin sudah dihitung nih sama John Herdman. Siapa yang akan diturunkan pertama nanti ketika lawan Kamboja, lawan Timor Leste, itu sudah diukur karena dia harus melakukan rotasi di tengah jadwal padat yang dihadapi. Recovery-nya singkat. Makanya dia harus lakukan ini, mau nggak mau. Dia pun dengan pilihan pemain, 26 pemain, dia pasti sebagai pelatih yakin ini pemain kualitas merata yang gue miliki. Dia pasti seperti itu beranggapan kan. Ini pemain terbaik yang gue miliki, dan gue punya strategi yang sudah disiapkan untuk lawan Kamboja, Timor Leste, Vietnam hingga Singapura lah. Sudah ada planningnya semua. Nah, pasti rotasinya di bagian mana dia sudah perhitungkan itu. Di partai penting pasti akan mungkin akan ngerombak seperti ketika melawan Kamboja dan Timor Leste, kemudian lawan Vietnam beda lagi. Beda lagi. Makanya saya melihat di sini ada yang nggak jalan ketika pemain itu memang off day. Ya akhirnya kan, dan itu wajar ya menurut gue. Artinya wajar. Kan kita gak bisa mengkritik secara individu, karena ini kan teamwork. Betul. Itu hal yang wajar gitu. Jadi ini makanya, kita bicara level timnas ya, jangan kita samakan dengan level klub. Benar. Kadang-kadang supporter kita tuh beda. Wah, di level klub jago, kenapa di timnas gak jago? Di timnas jago, wah harusnya di level klub main. Beda. Karena teman-temannya juga beda. Pelatihnya pun beda. Ya, jadi ini kita kasih edukasi. Jadi memang sesuai konsep pelatih. Nah, di sini cerdasnya John Herdman, ketika dia melihat itu sesuatu tidak jalan dalam sistem permainan, dia tahu siapa aja yang harus diganti. Dan itu berhasil. Untung loh itu berhasil. Memang kan ini kan semacam dalam tanda kutip perjudian juga ya. Bagaimana taktikal ini yang awal ya, bagaimana dia ya udah. Tapi mau nggak mau kan? Mau nggak mau harus dilakukan, karena bagian dari rotasi harus dilakukan untuk menjaga recovery pemain biar tetap dalam intensitas yang sama dan menjaga kualitas tim lah secara keseluruhan yang paling penting. Nah, saya lihat itu berhasil, dan saya juga
sampai saya nonton juga sempat deg-degan kok sampai menit 70 sama golin ini. Gimana gue nonton di luar 80. itu, gue gak di rumah, gue nonton di luar, gue nonton dari HP, gue bilang wah nih jangan sampai nih, gue bilang kita imbang nih. 1-0 lah, bahkan temen gue nanya kenapa ini deadlock, gue bilang udahlah nih selesai 1-0. Gak apa-apa, yang penting kita menang gitu. Waktu Shane cetak gol pertama, wah udah lega lah kita. Dan itu pembuka untuk 2 gol lagi. Bener, dan akhirnya kan para pemain menjadi lebih lepas. Betul. Ya kalau ngomong tim itu yang masuk bisa beri perubahan berarti memang John Hartman sudah tahu betul bagaimana. Itu penting loh bagi pelatih untuk bisa change the game. Itu namanya pelatih pintar. Pelatih pintar, makanya saya bilang, dia tahu. Iya, ini cerdasnya John Hartman makanya kan Ragnar yang kasih umpan ke Baker kan? Benar. Iya kan? Makanya saya lihat di sini Ragnar juga kan ini gantiin Marklock kalau nggak salah Ragnar. Ya gantiin Marklock. Jadi memang disitulah bagaimana pergantian itu yang bisa mengubah situasi pertandingan itu yang saya rasa menunjukkan kalau dia memang pelatih Oke, tapi bagaimana menurut lu yang dia bisa memadukan para pemain sehingga teamworknya rapi? Ini gue gak ngerti, ini pelatih bagus loh. Iya. Karena teamwork ini sangat penting loh bagi timnas kita. Benar. Jadi kolektif. Tom Hea pemain bagus sekali bagi timnas kita, bahkan semua lagi khawatir jangan sampai dia cedera atau terkena sanksi. Tapi kalau gak ada Ivar Jenner dia juga gak bisa berkeliaran, gak bisa. Betul, artinya ini semua teamworknya udah oke. Benar. Apa menurut lu yang akan menjadi hambatan? Oke, kita jangan ngomongin lagi soal pemain yang absen. Iya, benar. Kita bicara soal sistem sekarang. Iya, soal sistem ya. Kalau yang menjadi hambatan adalah kalau mereka secara psikologisnya itu tidak nyaman. Jadi gini, saya ngelihat ya di era John Hartman ini para pemain itu terlihat respect betul ya dengan pelatih mereka. Ini tidak terlepas dari pendekatan yang memang secara personal sudah dilakukan oleh John Hartman dari jauh hari. Komunikasi memang. Yang ini membuat kondusivitas di luar lapangan antara pemain dan pelatih itu terjaga dan akhirnya tertular ke lapangan. Para pemain nyaman. Jadi dibikin nyaman dulu untuk bisa menerapkan sistem yang pengen dimainkan sama si John Hartman. Happy lah mereka. Dan mereka diberikan penjelasan juga yang masuk akal menurut mereka. John Hartman pun juga membuka sesi yang saya dengar juga diskusi dengan beberapa pemain yang menjadi leader ya di timnas ya kan. Senior kan dia bilang gitu. Makanya dia sempat nonton di tribun kan. Iya. 30 menit karena dia sudah berbicara hal itu kepada leader tim. Jadi John Hartman tuh sudah tahu nih caranya bagaimana mengelola para pemain ini secara mental, secara psikologis agar bisa bermain nyaman dan bisa sesuai dengan instruksi yang dia inginkan gitu, dan vibes-nya pun positif gitu. Kelihatan. Yang ya kalaupun yang tidak bisa kalau bukan cedera ya paling kalau misalkan yang bisa menggagalkan kita ya cuma faktor X dari luar aja. Nah ini yang bahaya. Ini yang gue juga lagi takut ini. Iya, jangan sampai ada glorifikasi dulu. Iya, makanya itu dia. Pertama adalah glorifikasi. Jangan sampai kita juga terlalu berlebihan gitu. Memberikan pujian boleh, memberikan kritik boleh, tapi ya standar yang seperlunya aja gitu loh. Jangan sampai berlebihan gitu. Yang penting apresiasi dulu. Apresiasi kerja keras mereka. Kalau kita mau kritik wajar. Tapi sesuai dengan fakta dan untuk kebaikan pemain. Benar. Kalau ternyata sudah kritik pemainnya bagus, yang happy siapa? Kan kita semua. Pemain juga happy. Artinya dia punya mental yang kuat. Tapi sekarang match ketiga yang semua orang lagi tunggu ini. Benar. Tapi gue gak tahu nih nobar rame-rame gak nih? Enggak. Kan tempoh hari kan waktu U23 nobar di semua tempat akhirnya wah kita gak bisa main non Uzbek. Benar. Ini tenang-tenang aja kita. Ya kan tenang-tenang aja, yang penting kita fokus. Dukung timnas. Oke, singkat saja, menurut lu seperti apa peluang timnas kita melawan Vietnam? Kita jangan bicara. Kalau soal juara menurut gue peluangnya ada. Yang penting untuk lolos fase grup dulu. Tapi ini 2 match selanjutnya. Ini key match yang bisa menentukan kita juara grup atau runner up. Karena ini 2 tim yang akan kita lawan juga punya peluang untuk lolos. Singapura belum kalah, Vietnam juga belum kalah. Oke, lawan Vietnam dulu menurut lu seperti apa? Besok malam loh, teman-teman. Mulai 8:30. Jadi udah lah, kita udah pulang kerja. Walaupun gua gak ada. Gua akan ada di jalan, gua ada urusan lain. Penting, jadi mungkin gue nonton nanti second half, karena harus nyetir gue. Oke. Terus? Jadi kalau lawan Vietnam ini akan menjadi pertarungan di tengah dan di sayap, menurut saya. Karena para pemain Vietnam itu punya para pemain tengah yang juga cukup kuat juga ya di tengah untuk bisa bertarung. Nguyen Quang Hai salah satunya yang memang menjadi motor serangan dia. Kemudian itu bahaya loh, dia udah pulih dari cedera ya. Iya betul. Terus Nguyen Xuan Son lini depan dia yang memang. Ini yang lini depan ya. Lini depan sama belakang tadi itu. Iya betul. Terus satu lagi pemain muda yang sekarang lagi bersinar di Vietnamnya, lagi jadi perbincangan. Kemarin juga dikritisi ketika dia gagal berbuat banyak di laga lawan Singapura, itu Nguyen Dinh Bach. Jadi kemarin Nguyen Dinh Bach ini
waktu laga pertama kan dia nyetak 4 gol kalau nggak salah dia lawan Timor Leste itu. 7-0 loh. 7-0 itu 3 gol atau 4 gol gitu. Kok gampang dia? Nah, ketika lawan Singapura dia mati kutu dan coba bermain sekitar 30 menit diganti. Gue gak nonton nih lawan Singapura. Nguyen Tai Lok juga pemain mudanya, Nguyen Tai Lok ada satu lagi juga diganti. Jadi pemain muda itu sama Kim Sang-sik itu diberikan penjelasan, dibela sama Kim Sang-sik ya memang lagi off day, tapi saya sudah berikan motivasi biar tampil lebih baik nanti lawan Indonesia. Jadi Nguyen Lim Bak ini adalah salah satu mungkin yang akan jadi kunci permainan ataupun senjata yang akan cukup diandalkan sama Kim Sang-sik selain para pemain naturalisasi Brazil itu, dan salah satunya adalah Nguyen Son Son itu. Nah, terus melihat itu saya rasa tinggal sekarang adalah pertarungan mental aja sih. Pemain timnas kita hanya tinggal melawan diri sendiri aja. Mereka secara kualitas saya yakin bisa mengatasi Vietnam. Tapi tinggal diri sendirinya ini nih bisa nggak dia mengatasi dengan ekspektasi publik yang sekarang sudah tinggi. Setelah kita bisa menang 3-0 di kandang Vietnam, pasti di sini masa main di kandang sendiri nggak menang sih. Sekarang ini kan tim ini sekarang itu sudah mulai muncul ekspektasi besar, baru menang 2 pertandingan. Ini hal yang memang bisa terjadi di setiap AFF ya. Yang saya ikuti mulai dari 2000 dari 96 lah saya ikuti. 96 udah begitu. Udah begitu gitu, ketika menang 1-2 pertandingan langsung tinggi, hype-nya membesar, over. Ya akhirnya jadi ketika finalnya anti klimaks gitu. Ya makanya lawan Vietnam ini saya rasa ini akan menjadi pembuktian juga. Akhirnya kita ketemu lagi di eranya John Hartman. Kalau di era Sintayong kita bisa menang 3-0. Nah, di sini akan jadi pembuktian juga. Mudah-mudahan kita bisa menang gitu. Dengan kemarin Vietnam ditahan imbang Singapura, mereka tentunya nggak mau kalah di sini. Mereka akan habis-habisan pasti. Mereka pasti sudah melakukan evaluasi, mempelajari betul bagaimana kelemahan dan kekuatan kita gitu. Jadi memang yang dikhawatirkan adalah nanti pertarungan di tengah. Kalau kita bisa menangkan di tengah dan sayap mereka kita bisa matikan, itu kita bisa mengunci Vietnam. Oke, kalau feeling gue tipis ini. Kalau timnas kita menang 1-0 nih 1-0 atau 2-1 lah. Iya, gua harapkan jangan bobol. Jangan bobol, iya pasti. Jangan ketinggalan dulu dah, udah itu aja. Karena walaupun bermain di kandang sendiri, takutnya tekanan juga. Benar, ya kan? benar. Tapi feeling gue Vietnam akan main bertahan nih, main counter aja, dia lempar bola ke depan. Kayaknya bisa main counter, karena mereka sudah mengukur ya kualitas tengah kita tuh technical banget dan kuat. Cukup kuat. Makluk juga gak jelek juga tuh mainnya. Juga kemarin passing-passingnya lumayan dan pergerakan alur bola kita cukup cepat. Aduh, satu umpan ke siapa itu? Ya itu yang golnya Eliano Renders. Iya, golnya Eliano Renders yang diakhiri sama Renders ya ke Baker umpannya kan. Third man running itu kan, Kan banyak yang kritik, wah Maklok jangan dimainin lagi. Bagus kan? Iya. Banyak kritik. Oke loh dia mainnya. Kemarin lumayan oke yang pas lagi lawan Kamboja ya. Iya, lawan ini Timor Leste dia memang keluar, tapi oke dia mainnya. Iya, memang. Jadi memang ini bagian ya yang penting mudah-mudahan para pemain kita fit semuanya. Iya, itu tidak ada yang terkendala cedera. Ya ini akan sangat menarik, dan saya rasa bisa menang tipis ya harusnya lawan Vietnam. Feeling gue kalau menang tipis atau imbang. Betul. Imbang tapi pakai gol feeling gue 1 sama. Iya. Tapi saya rasa harusnya jangan imbang lah. Kalau biar kita aman. menang. Kita menang pasti. Karena kalau kita udah menang di Singapura udah enak. Incar draw aja. Iya, udah karena tenang. Singapura juga jangan lu remehin loh. Iya. Ini tim pelatihnya bagus loh, itu pelatih muda itu. Pelatih muda 35 yang bawa mereka ke Piala Asia kan, langsung dikasih kontrak kan. Iya, pelatih lokal loh dia. Pelatih lokal, Gavin Lee. Iya, itu nanti main di Singapura. Oke, kita sudah selesai timnas di sini, karena kalau enggak nanti bisa 2 jam nih kita ngobrol. Masih harus bahas Piala Presiden. Betul. Jadi kita tetap dukung timnas, tapi ekspektasi kita dijaga. Iya. Jaga dulu ya, even sampai final. Karena tentu kita ingin bahwa kali ini pecah telur. Setelah mulai dari 96 sampai 2026 ini kalau masuk ke final ke-7, udah 6-6 nih, kita udah gak perlu bahas lagi. Yang ke-7 kita menjadi juara. Amin. Ya, mudah-mudahan di tahun yang spesial dari Piala AFF ini ya kita menjadi juaranya. Iya, betul. Oke, itu kita tunggu. Jadi jangan kayak Inggris. Inggris kan katanya itu hari, wah ini 2026 setelah 6-6 juara. Ternyata enggak. Iya, enggak. Tapi kita kan belum pernah juara, ini waktunya. Kita menjadi juara dengan timnas kita yang kolektif, yang kompak. Dan sekarang yang harus kita bahas sumber beras. Ya kan? Sumber beras. Ada Persib, ada Persija, ada Persebaya ya. Piala Presiden Elite 2026. Oke, yang gua kaget dari Piala Presiden kali ini kan pramusim. Tapi para pemain mainnya ngotot, Bos. Iya, benar. Lebih ngotot daripada tahun lalu. Gue gak ngerti apa karena prize money-nya lebih besar, atau memang karena tim-tim yang diundang ini lebih kompetitif. Gue gak ngerti, tapi lebih ngotot. Banyak sekali lu ini perebutan bola. Kita mulai dulu dari yang juara grup. Oke, Persib Bandung.
menang 3 kali. 3 kali, tapi tipis-tipis. Tipis-tipis tapi tidak kebobolan. Tidak kebobolan. Dengan materi pemain yang berbeda. Iya. Di setiap pertandingan, gimana menurut lu permainan dari Persib? Kita bahas permainan dulu, ya kan? Hasil akhirnya menang itu bonus lah, karena pramusim kan gak gampang. Betul. Untuk bisa menang. Gimana? Secara garis besar permainan. Apa yang lu lihat cara bermain dari Persib dengan Igor Tolik sekarang? Nah, secara garis besar permainan sebenarnya nggak jauh beda Igor Tolik itu dengan Coach Bojan Hodak, karena konsep bermainnya hampir sama, kemudian counter attack-nya juga sangat kuat, secara dominasi bolanya juga sangat kuat. Hanya tinggal permasalahannya adalah soal finishing touch, karena wajar ini pramusim. Banyak sekali perombakan yang dilakukan ya oleh Persib juga, terutama di pemain asing, walaupun tidak seperti musim lalu yang semuanya diganti. Yang saat ini kan hampir setengahnya tetap dipertahankan kan. Ya jadi memang saya melihat di sini tinggal butuh penyesuaian dan lebih chemistry lagi aja gitu. Proses adaptasinya memang harus lebih dibangun lagi, wajar lah dalam masa pramusim ini. Tapi melihat intensitas yang sudah terlihat di dalam pertandingan Piala Presiden kenceng, memang agak kaget juga benar saya. Kaget gue. Kenceng-kenceng juga ini baru pramusim. Semua gitu. Tim loh. Benar. Semua tim, apalagi lawannya klub luar negeri juga kan. Itu. Ya pastinya Persib juga ya walaupun ini pramusim mereka juga tetap ingin meraih juara lagi lah gitu kan. Ya saya rasa Igor Tolik ini punya harapan dengan kedalaman squad yang dia miliki. Beberapa pemain juga memang kualitasnya memang bagus ya. Balsa Skulik, kemudian Luka Menalo ya memang kualitasnya timnas di negara mereka gitu. Ya saya rasa ini akan menarik menunggu perkembangan kompetisi kita yang sekarang sudah banyak sekali kembali lagi untuk mengimpor para pemain dari negara Balkan. Sekarang ya? Sekarang banyak banget dari negara Balkan ya, dari Kroasia, kemudian Bosnia, kemudian Montenegro gitu. Jadi memang saya rasa ini akan menarik banget, pasti akan teknik banget, secara taktikal banget yang akan terlihat gitu. Jadi ya saya menunggu banget ini bagaimana nanti Persib dengan materi pemain yang mereka punya sekarang, apakah bisa bertahan jauh nanti, terutama di kompetisi selain Super League ya maksud saya, di AFC Champions League 2 gitu loh. Karena kan para pemain muda juga sudah mulai diberikan kesempatan. Yang menjadi salah satu dari top of mind saya tuh yang agak sedikit terlihat sekarang tuh, saya menantikan banget apakah Iwan Tanamal akan mendapatkan kepercayaan penuh nanti di Super League. Saat ini dia bisa dibilang menjadi salah satu pemain yang outstanding di Persib di pramusim kali ini. Dengan performa yang dia tunjukkan sebagai pemain back sayap, dia mampu melakukan pergerakan, performanya juga mungkin terlihat menurut saya lebih terlihat keluar dibandingkan ketika di Persis lalu dan Persita sebelumnya. Iya, dan Persita sebelumnya. Jadi memang saya melihat di sini Iwan Tanamal permainnya semakin matang dan mungkin menjadi salah satu pemain kunci juga nantinya di kompetisi yang akan diikuti oleh Persib. Ya, dan banyak yang mengatakan dia sudah diganti namanya. Apa? Lamin Tanama. Lamin Tanama. Tapi termasuk berani loh dia. Iya, benar. Yang buat gua kaget first match itu keberanian dia untuk penetrasi. Untuk penetrasi, betul. Karena fullback atau wingback semacam itu udah kurang kita. Di liga ya, kita bicara di liga udah kurang yang masuk ke dalam kotak penalti, shooting, crossing itu kan paling sulit dibaca permainannya. Dari pemain-pemain asing Persib yang mereka kontrak yang paling sering dibicarakan kan adalah Mariano Peralta. Betul. Ya kan? Kenapa dia akhirnya gak jadi ke Persija? Lu kan punya biasa infonya. Kan sudah diberitakan akan ke Persija, bahkan gue mendapatkan informasi itu. Gue bicara di sini, ternyata terus gue klarifikasi bahwa ternyata gue juga dapat infonya keliru. Ya semua ke gue cek lah istilahnya, ternyata dia ke Persib. Iya, benar. Dan banyak yang menginginkan, kalau yang gue baca dari komen Boboto, menginginkan dia main di Piala Presiden. Tapi kalau menurut gue gak tahu nanti rencana dari Igor Tolik, tapi kayaknya riskan juga. Pasti riskan. Karena dia juga baru datang, belum sering ikut latihan. Benar. Tapi kok Peralta bisa mendarat di Bandung? Apa coba inside story-nya? Lu punya ini pasti. Apa sih ceritanya? Gini ya, hasil ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang gitu ya. Ya gak apa-apa, lu sharing aja. Ya pasti memang Peralta ini kan sebagai pemain juga ya mungkin bisa jadi juga offering juga pasti lebih tinggi dari Persib. Secara offering. Tapi selain itu, selain dari offering, dia pasti akan melihat juga pendekatan yang dilakukan sama Persib itu yang saya lihat adalah soal kesempatan dia bermain di level Asianya saat ini. Oke. Ya, dia kan
kalau di Borneo kan pasti akan main di Asia dong. Sama juga ya. Sama juga, dia pasti akan mencoba lagi. Oh ya udah, kalau gue pindah klub mungkin gue akan bermain di Asia juga nih. Siapa nih tawaran selain tawaran terbaik finansial, tapi secara level kompetitif yang bisa diikuti juga untuk secara value dia kan, dia pasti akan memilih itu juga menjadi nilai plus yang mungkin akhirnya menjadi Pilam Peralta akhirnya bergabung ke Persib Bandung, itu menjadi nilai plus lah bagi Persib. Secara manajemen juga oke, kemudian fanatisme supporter sama lah bisa dibilang ya. Tapi secara level kompetisi kesempatan dia bermain di level Asia ini menjadi nilai plus saya rasa untuk si Persib. Akhirnya Peralta mau berlabuh di sana. Itu pendekatannya juga mungkin baik terhadap Peralta ya, makanya akhirnya dia memilih ke situ gitu. Memang ya saya dengar katanya orang udah tinggal datang gitu mungkin ke Persija. Iya, Persija, tapi ternyata ya entah gimana ceritanya. Gak ngerti juga. Gak ngerti juga, saya juga tiba-tiba loh. Akhirnya ke sana ya, akhirnya Persija dapatnya kan Nadeo kalau dari Borneo. Iya, Nadeo. Iya. Jadi pemain terbaiknya ya ke Persib, kiper terbaiknya ke Persija gitu. Tapi yang pasti saya melihat di sini memang hadirnya Peralta menjadi sebuah kekuatan baru juga pasti bagi Persib. Oh iya, pasti. Kayak Ciro loh dia, kayaknya Persib musim lalu gak ada pemain seperti Ciro. Iya, benar. Makanya kan saya rasa saat ini Peralta, William Barros ini kan menjadi salah satu pemain kunci juga untuk pergerakan Berginho juga. Waduh, Luka Menalo ya bahasa sekolah kan striker utama ya. Luka Menalo, belum lagi nanti Beckham kalau misal dalam top performanya dia. Ayo, ngeri gak? Beckham, Luka Menalo, Berginho, Peralta. Iya, belum lagi Iwan Tanamal kalau nusuk-nusuk. Kalau dia dikasih main di depan? Iya. Ini cukup merepotkan lini pertahanan lawan pastinya. Wah, berat nih Persib. Adam Alis masih ada? Adam Alis, kalau Luciano masih ada. Betul, Luciano masih ada. Tom Hai belum. Tom Hai masih ada di situ untuk menjadi kunci permainan. Ragnar belum lagi. Sandy Walsh belum lagi. Apa perlu gue catat? Banyak juga. Udah 1 jam tapi jangan pindahin ini. Ini khusus nih kita bahas Persib nih. Udah 1 jam ini khusus gue tahan nih Mas Rais karena dia punya inside story banyak. Iya, makanya jadi kalau bilang oke, ini memang mewah lah. Persib mewah bisa dibilang. Mewah gue. Bukan cuma dari value, dari permainan, dari bos. permainan, bener. Dari permainan memang mewah dan mereka membuktikan ya, walaupun dalam fase pramusim ya kelihatan lah kalau yang namanya pramusim itu secara chemistry pasti butuh penyesuaian dengan pemain baru. Gak bisa begitu cepat. Gak bisa begitu cepat. Artinya jangan harapkan 5 menit gol. Iya, makanya musim lalu aja ketika pramusim di Piala Presiden mereka kan gak lolos fase grup. Struggling dengan pergantian 11 pemain asing. Tapi di kompetisinya kan akhirnya mereka membuktikan. Secara AFC Champions League itu mereka melangkah lebih tinggi, lebih jauh. Secara kompetisi mereka juga berhasil juara lagi. Jadi di sini juga belum tentu bisa menjadi patokan. Ketika mereka yang menangnya tipis-tipis, ya bisa jadi nanti akan lebih kuat lagi dan lebih solid lagi ketika mereka tampil di kompetisi resmi. Yang penting kan pada saat pramusim ini uji coba memberikan kesempatan bermain kepada seluruh pemain, terutama juga yang penting adalah pemain muda. Karena ada Piala Liga nih, Bung. Jangan lupa. Betul, I-League Cup ya. Jadi memang dengan Piala Liga ini yang pasti para pemain muda akan dapat kesempatan untuk bermain. Pasti. Ya menit bermain. Iya, menit bermain karena butuh untuk rotasi itu pelatih karena nggak bisa terus memaksakan para pemain utama mereka terus bermain kan, nggak bisa. Memforsir bahaya juga. Bisa cedera juga. Benar. Karena banyak 4 kompetisi artinya. Iya, apalagi kan digulirkannya itu mulai November ya, itu masa-masa krusial tuh. November, Desember, Januari itu udah masa-masa krusial juga tuh. Shopee Cup-nya juga udah mulai. Shopee Cup kalau nggak salah Oktober. Makanya itu padat banget. Jadi memang ya inilah kesempatan bagi Igor Tudor untuk terus mengasah kemampuan ataupun kualitas pemainnya dia yang muda-muda ini bisa ngikutin levelnya yang utama. Gitu. Lawannya di semifinal Persija. Mana ini dengan Persija? Masa kita gak bahas Persija? Tenang. Triple B artinya bola Bung Binder bukan Bung Binder Boboto. Jadi Persija pun kita bahas. Ya dong, netral kan gue kan. Benar. Gak ada masalah kan? Gak ada masalah. Jadi Persija ini kalau bagi gue permainannya menarik. Dan gue melihat cara Persija main itu di turnamen seperti ketika Shin Taeyong sebelumnya pegang timnas kita. Mulainya lamban, tapi terus dapat peak-nya. Betul. Walaupun Persija sama juga seperti Persib. Persib kan belum full tim. Betul. Persija juga belum full tim kan. Benar. Dan ini pengalaman baru bagi Shin Taeyong di kompetisi kita. Walaupun ini kan masih pramusim ya, Piala Presiden ya. Jadi nanti venue-nya di Bali. Di Bali, ya betul. Kan, Sudah dipastikan. Ya, baru tadi kita lihat. Hadiah naik 8 miliar. Wah,
Dari 6 jadi 8 miliar buat juara. Wah, ini gila, ini pasti nih semifinal ini nih. Iya. Ada prestis juga nih. Prestis, bener. Ya, finalnya kayaknya Bali juga. Bali juga. Jadi semifinal-final di Bali. Iya, semifinal di Bali. Gimana dengan Persija? Gue sangat terkesan dengan defensive line mereka. Betul. Pankov dan Kollinger. Belum nanti kalau Nadio gabung. Oke, gimana menurut lo Persija permainannya di Piala Presiden? Seperti yang tadi gue katakan, perlahan-lahan meningkat. Iya, benar. Memang kuat banget di lini pertahanan juga di tengah ya. Terutama dari sisi sayap juga sangat luar biasa. Memang Kollinger ini kalau gue ngeliat kayak Barba musim lalu sih. Di Persib. Iya, jadi permainannya tenang, kemudian dia kualitas, technicalnya ada, kemudian reading the game-nya oke. Duetnya dengan Pankov pula. Belum lagi nanti kalau misalkan Rizky Ridho ada. Waduh. Dia pakai itu, wah. Ngeri lu itu. Ngeri nih Persija. Jordi Amat ya pasti akan terpinggirkan sebentar. Tapi kalau saya rasa tiga ini ya akan menjadi andalan Sinteyong. Kan dia biasa pakai 3 back. 3 center back ya, lagi main 3 kalau center back lagi. Team. Betul. Jadi memang kalau lihat memang Persija full ataupun punya stok pemain banyak di kiri. Punya pemain yang top. Arhan, Shane Patinama, Denitri. Shane Patinama dirumorkan akan dilepas. Ya, akan dilepas katanya kan. Kemungkinan besar. Kemungkinan katanya. Tapi kita masih tunggu ya akan kemana berlabuhnya Shane Patinama. Kayaknya dipinjamkan nanti. Iya. Dipinjamkan. Tapi kita walaupun tanpa Shane Patinama misalnya ada Donitri dan juga Arhan. Rio Fahmi bisa juga main di kiri juga. Bisa main di kiri. Kemarin pun ditempatin kanan kiri bagus gitu. Jadi memang kapten lo dia sempat jadi kapten. Kemarin kapten. Galak juga tuh. Iya, bagus juga lo aura dia jadi kapten. Jadi memang Sinteyong ini kan tipikal pelatih yang suka pemain yang kerja keras ya. Jadi pemain-pemain yang kerja keras, yang punya fighting spirit, yang ngotot gitu, itu ini akan jadi pilihan itu akan dari dia Sinteyong masukin ke starting line. Betul. Jadi memang sudah terlihat nih dari pramusim ini siapa saja para pemain yang mungkin nanti akan menjadi starting 11-nya dari Sinteyong. Secara pemain asing, saya rasa memang Pankov, kemudian Kollinger ini memang pemain yang kualitas. Dan yang di depan tuh Korsel yang belum banyak main itu kan Kwon Hong Chun. Iya, itu kan yang gak jadi main di World Cup waktu dia pelatih karena cedera ya kalau nggak salah, tapi main di Olimpiade dan cetak banyak gol loh bagi Korsel. Caps-nya juga banyak loh. Itu kalau menurut gue marquee player-nya tuh. Iya, salah satu dari Persija tuh. Benar. Dia kan terakhir main di Jeju sayap ya. Kalau nggak salah sayap. K1 League ya betul. Dia kan pemain di K1 League dan penyerang sayap dia kalau nggak salah. Timnas Korsel juga kan? Timnas Korsel, tapi sekarang udah enggak, udah 32. Betul. Jadi memang kalau saya lihat sih memang sekarang tuh materinya Persija juga mewah. Kalau dibilang mewah. Iya, bagus. Kalau dibilang bagus gitu, dan mereka kan jor-joran memang. Nadio habis tanda kontrak ditransfer kan berarti kan memang jor-joran banget nih. Mahal. Persija itu mahal. Benar gak sih yang katanya berapa tuh punya budget berapa 400 miliar atau 500 miliar, bener gak sih? Itu saya juga menyaksikan sebenarnya. Menyaksikan ya dalam tanda kutip, tapi dia ngomong itu di preskon. Ada omongan itu katanya di preskon pertama waktu perkenalan Sinteyong itu. Nah, gitu. Bener gak itu kalau 500 miliar kan dahsyat, Bos. Itu dahsyat banget ya, memang benar-benar siapa aja sih pemain yang kira-kira dia bisa datengin dengan harga segitu yang masuk akal. Mungkin kalau ada pemain kelas dunia yang sekarang masih mapan gitu misalnya, bisa didatengin bisa aja. Bisa aja, tapi kan kita melihat juga ya gitu bagaimana urgensinya sebenarnya. Tapi kalau ngelihat materi pemain yang sekarang dimiliki, saya rasa harusnya bisa bersaing untuk bisa menjadi juara Persija. Cara mainnya menurut gue, padahal belum full tim. Dan gue suka, jujur. Gue melihat cara mainnya jujur di 2 pertandingan terakhir ya. Lawan Port sama lawan itu. Kalau lawan Persebaya belum panas. Ya, kalau lawan Persebaya wajar lah. Persija tuh kurang dari seminggu langsung main. Tadinya kan mereka sebenarnya tim utamanya nggak main di sini. TC langsung di Thailand. Tapi ada perubahan ya akhirnya ya udah. Akhirnya mereka main di sini dan ya sampai semifinal aja kemarin saya lihat untungnya Persebaya ngegolin ya. Lawan Port akhirnya jadinya lolos semifinal. Jadi memang saya rasa di sini Persija lambat laun sudah mulai ada progresnya. Perlahan-lahan. Secara fisik pun kelihatan lah para pemain itu masih belum bisa untuk bisa dalam intensitas yang tinggi selama 90 menit. Belum. Levelnya belum di situ. Sama, tim-tim lain juga sama seperti itu. Jadi memang makanya butuh rotasi. Yang menarik lagi adalah kesempatan kepada para pemain muda yang diberikan. Itu Agi Firmansyah. Benar. Agi Firmansyah itu salah satu pemain muda. Kipernya tuh Hafiz. Iya, benar Hafiz. Terus Arliansa juga makin menunjukkan kematangan dia gitu. Jadi memang pemain muda ini makin berkembang lagi nih dikasih kesempatan. Iya, dan di Persib gue lihat pemain mudanya yang bagi gue terkesan. Itu Nazril outfield, gue lihat confidence-nya sudah naik. Ternyata dia gak dipinjamkan musim lalu, gue kira dipinjamkan. Fitra juga berapa save itu dia lakukan. Betul. Yang di pertandingan terakhir itu, ya kan lawan Tampines Rower. Jadi pemain-pemain muda dari 2 klub ini
kalau feeling gue nanti semifinal akan diberikan kesempatan lagi main. Benar. Ya, ini bakal ramai sekali. Tapi selain itu juga ada semifinal lainnya. Semifinal lainnya. Persebaya lawan Arema FC. Gue lihat Persebaya ini yang wajib ditakutkan. Wow, iya. Wajib harus dilihat nih perkembangannya. Sepertinya sudah mungkin dari nyetel dia sudah nyetel ya. Nyetel karena persiapannya juga lebih lama. Lawan Port ini gue lihat bagus sekali mainnya mereka. Iya, benar. Sudah nyetel banget, kayak Persebaya ini sudah mulai menunjukkan bentuk permainannya karena memang secara persiapan Persebaya ini termasuk yang agak awal ya setahu saya ya. Kan ada itu friendly match anniversary. Iya, match. friendly match lawan PSIS walaupun waktu itu belum terlalu terlihat. Belum. Chemistry-nya Itu kemudian pertama, kan? lawan Persija sudah mulai agak terlihat. Dan lawan Port kemarin, lawan Medan, lawan Port dan akhirnya ya udah makin terlihat dan Persebaya ini harus diwaspadai. Iya benar. Faktor Tavares ini. Jadi yang serunya nanti kalau Tavares, Sintayong dan Tolik. Sayang Bojan kan udah naik ke posisi yang lebih tinggi. Kalau ada ini 3, wah ngeri bos nih. Ngeri. Ini udah kita ganti nih. Warnanya udah emas ini, emas semua ini. Tapi Arema jangan diremehin juga Marco Santos. Apa yang lu lihat di Arema? Gua ngelihat pelatihnya bagus sekali. Ya. Tapi pemain-pemain yang baru ini nggak nyetel sama sekali. Walaupun kemudian mereka menang. Iya benar. Pemain tapi itu mau nyetelnya agak susah. Tapi pemain-pemain lamanya bagus. Yang Guevara, Betinho, Gabi itu oke. Tapi yang baru-baru ini belum gue lihat. Iya memang masih butuh waktu sih. Karena kan sebenarnya kan Brazil semua nih. Semua Brazil. Iya, semua Brazil. Pemain asingnya. Pemain asingnya gue lihat Arema ini pemain tinggal menyatukan dengan pemain barunya aja sih. Kalau materi pemain lokalnya bagus, bagus lokalnya semua. udah bagus. Apalagi lungsuran ada banyak dari Persib juga kan. Ada Robi Darwis, kemudian Aviandra Dewangga juga gitu. Tapi yang lihat sekarang nih benar-benar 4 tim ini adalah memang 4 tim lokal yang layak untuk berada di semifinal setidaknya di Piala Presiden dan juga kemungkinan besar kalau mereka konsisten ini akan ada di 4 besar juga di musim depan. Tapi saya tidak menafikan juga persiapan dari tim-tim lain yang terlihat kayak kita belum Bali lihat United. juga. Bali United kan banyak juga mendatangkan pemain-pemain Eredivisie lagi. Ada pemain Eredivisie lagi yang dia datangi gitu. Kemudian Bayangkara, jangan lupa. Bayangkara, Dewa United juga mendatangkan pelatih juara. Borneo juga kan. Ini bisa menjadi 10 besar yang akan ketat sih mungkin untuk 5 besarnya pun akan rame banget. Jadi memang saya menantikan banget, excited banget untuk menunggu kick off sebenarnya. Iya betul. Segera kick off gitu. Udah gak sabar. Oke, kita sudah lewat dari 1 jam teman-teman. Jadi kita harus tutup. Udah berapa aja? 1 jam? 10 menit. Oke, udah lepas kan. Jadi satu lagi kita tambah 1 menit lagi. Ya dengan prediksi ini terakhir. Prediksi dulu timnas tadi udah Piala Presiden. Kira-kira yang juara langsung deh. Gak apa-apa, prediksi salah atau benar gak ada masalah. Karena kita juga gak tahu nanti siapa pemain yang akan diturunkan kan. Ini kan hanya intuisi kita saja setelah melihat mereka bermain beberapa pertandingan. Dengan melihat bermain di tempat netral juga dengan rivalitas yang tinggi. Wah, saya melihatnya susah nih untuk fansnya Persib ya. Kayaknya mungkin bisa jadi ini akan menjadi Persija lawan Persebaya. Di final? Di final. Oke. Kalau saya ya terserah apapun itu ya pasti saya akan kalau di channel Bung Binur pasti kita akan akan diserang nih. Tapi nggak ada masalah. Itu kan adalah opini kita. Iya, opini kita. Opini kita dari segi permainan juga Persija makin berprogres, Persib juga berprogres. Mungkin akan lebih matang ya. Ini akan bisa diakhiri dengan babak adu penalti. Nah, di sini kuncinya. Yang ini yang Persija. Iya. Tapi gue belum tahu formatnya perpanjangan dulu atau adu penalti langsung. Ya, saya lupa. Tapi kayaknya ada adu penalti udah pasti. Oh, itu pasti untuk menentukan. Tapi saya rasa mungkin bisa jadi lewat adu penalti ini akan berakhir. Persija. Persebaya Arema sejauh ini saya megang masih Persebaya. Oke, gue nggak tahu kenapa dari semalam feeling Persija Arema final. Persija Arema ya? Iya. Feeling aja. Persija Arema ya. Karena Arema nggak Persib. Bukan kenapa gak Persib, feeling aja. Kalau lu nanya gue, kalau dari segi analisa menurut gue Persib, karena Igor Tolik pengalaman. Betul. Tapi ini tiba-tiba semalam sebelum tidur, sumpah, ini kayaknya final Persija Arema nih. Oke. Ya kalau salah juga gak masalah. Namanya juga betul, kan feeling kan. Betul. Karena Arema gue lihat setelah lawan Persib yang sebetulnya mereka bermain terlalu pragmatis. Karena memang gak bisa keluar, dan Persib tuh gak bisa nyerang. Tapi terus gue kepikir, wah habis itu mainnya kok bagus ini Arema ya. Iya benar. Nah, jadi feeling gue nih jangan-jangan nih Persebaya ini akan kesulitan nih. Karena mainnya juga kan netral. Iya kan? Dan Arema juga musim lalu beberapa match kan nggak main di Arema. Nggak main di Malang juga kan? Sempat main di mana tuh? Gue lupa tuh. Iya di Bali. Blitar atau di mana? Iya di Bali juga ada ya. Betul.
Jadi gua gak tahu kenapa, feeling aja. Kalau salah ya gak usah marah. Ya kan? Betul. Kalau benar ya juga gak usah marah. Gak usah Ini namanya marah, kita feeling. Iya kan, masa kita gak boleh sih kasih feeling kita, opini kita ya. Bener. Tapi yang penting kita di sini tetap bicara sesuai dengan fakta dan logika. Iya. Udah itu aja. Betul. Oke, ini sekarang kita tutup. Yang penting kita nikmatin pertandingan besok. Timnas lawan Vietnam kita dukung, timnas kita dengan hype yang kita jaga ya, karena jangan sampai kita sekarang sudah berpikir soal juara, padahal 2 pertandingan selanjutnya kita belum juga main. Iya. Sabar dulu, ya kan, kita harapkan yang penting lolos dari fase grup, kemudian semifinal kita tunggu lawan siapa, final kita main bagus, kita menjadi juara, kita semua happy. Ya kan, habis itu mau gak tidur 1 malam, 2 malam, 3, terserah deh. Ya kan, mau ada apa, konvoy, mau ada apa, terserah. Ya kan, kita udah juara. Iya, udah juara. Ya kan, tapi tetap kita jaga ketertiban, ya kan, kita dalam hype yang normal, dan Piala Presiden, enjoy the game. Ini pramusim. Ya, kalau memang mau ada rivalitas itu tetap wajar, tapi pramusim, santai saja. Santai aja. Nanti ini siapa yang juara juga belum tentu menjadi patokan akan menjadi juara. Betul. Dari liga, ya kan, nggak selalu menjadikan patokan. Oke, kita akhiri di sini. Last pesan-pesan yang lu bisa kasih ke viewers kita, apa pesan-pesan yang lu bisa kasih? Yang pasti mungkin hampir sama tadi yang diucapkan oleh Bung Binder, nikmati itu sepak bola dengan apa adanya ya, dan menikmati dengan sportif, dan kalah menang hal biasa. Jadi tetap menjaga kesatuan kita sebagai fans sepak bola Indonesia. Ya, oke, kita tutup di sini, bro. Pakai slogan channel ini. No hate, no politics, only football, salam sepak bola. Keren. Mantap.